Hai, Anda menyaksikan sedang viral bersama saya Gracia Bern. Teman-teman Liputan 6, drama sadis penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN Cabang Cempaka Putih hingga hari ini masih berlanjut. Setelah sebelumnya kepolisian membekuk 4 pelaku penculikan, terkini jajaran Polri telah menangkap 4 orang lainnya yang diduga sebagai otak atau dalang dari kasus penculikan dan pembunuhan ini. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah apa yang kira-kira menjadi motif pembunuhan yang melibatkan salah satu kepala cabang bank BUMN ini yang akan kita bahas hari ini bersama dengan Hanifah Hasna, seorang kriminolog sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat siang Mbak Hasna. Saya langsung saja ini sudah ada tambahan 4 orang lagi yang ditangkap polisi yang disebut sebagai otak atau dalam kasus pembunuhan ini. Kalau dari urutan waktu yang kita lihat Mbak, kemudian dari pernyataan kepolisian, apa yang Anda baca dari temuan polisi ini? Baik, kalau kita melihat bahwa kepolisian pada saat ini melaksanakan dengan secepat mungkin ya, karena kita melihat jadi satsetnya itu sampai sekarang sudah menemukan atau menangkap 8 orang. Tapi dari 8 orang ini sampai sejauh ini kita belum bisa menentukan atau mengetahui motifnya apa. Kalau kita melihat lagi dari para pelakunya, yang perlu kita ketahui adalah benarkah 4 ini adalah otak dari pelaku pembunuhan ini. Karena hierarkinya itu biasanya paling atas adalah otak pembunuhan, yang kedua adalah middleman atau perantara, yang level ketiga adalah eksekutor. Di mana eksekutor ini yang kemarin pertama kali ditangkap, ternyata mereka hanya melakukan tugas sebagai penculik. Dia tidak melakukan eksekusi untuk melakukan pembunuhan. Artinya ada orang lain yang melakukan pembunuhan ini. Berarti kan ada hierarki yang Ya. menunjukkan bahwa ada orang-orang tertentu yang ditugaskan untuk menghabisi korban. Lalu yang perlu kita ketahui adalah polisi menyampaikan bahwa ini otaknya. Apakah otaknya ini adalah pelaku yang paling atas gitu? Atau jangan-jangan yang 4 yang baru ditangkap ini adalah middleman. Middleman ini adalah yang merencanakan tetapi dia tidak memiliki permasalahan utama atau permasalahan langsung dengan korban. Ini harus kita ketahui. Jangan sampai kita salah mengartikan bahwa yang 4 sebagai pelaku yang dianggap sebagai otaknya ini ternyata bukan yang bersangkutan dengan korban atau yang berkepentingan dengan korban. Seperti itu. Oke, dalam kasus seperti ini yang menyebabkan eksekutor tadi, kemungkinan Mhm. biasanya alurnya seperti apa ya Mbak? Dari awal tadi otak, middleman, kemudian eksekutor. Biasa alurnya Iya, seperti betul. apa dalam kasus-kasus seperti ini? Nah, jadi begini, ketika dalam 2 kali 24 jam polisi belum mengetahui otaknya atau paling atas dari struktur Oke. organisasi pembunuhan ini, sebetulnya ini bukan sesuatu yang aneh gitu ya. Karena Mhm. biasanya eksekutor itu tidak mengetahui siapa yang paling atas, karena mereka hanya berhubungan dengan middleman tadi itu. Jadi dia hanya mengetahui siapa yang memerintahkan gitu. Nah, biasanya mereka juga nggak paham apa permasalahan yang terjadi. Yang mereka lakukan hanya melakukan penghabisan sampai terjadi kematian. Ini pun kita juga harus mengetahui, benarkah ini termasuk dalam pembunuhan yang memang direncanakan atau accident gitu. Karena ada 2 kemungkinan, karena yang kita lihat adalah ada beberapa luka yang terjadi karena penganiayaan. Iya. Apakah sebetulnya yang terjadi itu penganiayaan saja, sehingga kematiannya sebagai sebuah kecelakaan, atau memang tujuan utamanya untuk melakukan penghilangan nyawa. Tapi kalau kita melihat lagi dari banyaknya kru, dari banyaknya, orang-orang yang Terlibat ya? terlibat, ini sepertinya menjadi organized crime. Nah, kita beralih lagi, kalau organized crime, apakah ini jaringan yang hanya semata-mata putus kontrak setelah masalah selesai, atau memang ini jaringan besar yang memang sebelumnya dia memang menjadi kelompok-kelompok tertentu yang ditugaskan untuk melakukan pembunuhan. Jadi ini harus dikupas habis, gitu ya. Jadi yang kita ketahui tidak hanya bisa membongkar kejahatan ini, mungkin bisa membongkar kejahatan-kejahatan yang lain. Gitu. Terus kembali lagi ke hierarki tadi itu. Hierarki itu yang pertama itu kan otaknya. Otak ini tidak berhubungan langsung dengan eksekutor. Otak ini berhubungan dengan middleman. Nah, middleman yang memberikan perintah kepada eksekutor dan
menyediakan sarana dan prasarana, termasuk mengatur kapan dia melakukan penangkapan, kapan dia melakukan pembunuhan atau penganiayaan. Kalau sudah terjadi penganiayaan, skenario seperti apa yang harus mereka lakukan. Jadi hierarkinya seperti itu. Jadi dari total tadi 8 orang pelaku, bisa jadi Mhm, ada kemungkinan sebenarnya ada ya, pelaku-pelaku tambahan karena sampai saat ini juga kita belum tahu apakah memang 4 orang yang sudah ditangkap ini benar adalah otak dari iya. keseluruhan atau otak dari eksekusinya saja, begitu ya, Mbak, ya? Iya, benar sekali. Jadi ada kemungkinan ada orang lain yang menjadi pelaku utama, di mana pelaku utama ini tidak terlibat langsung di TKP dan tidak mengenal, bisa jadi tidak mengenal eksekutor. Dia yang bermasalah dan dia yang paling diuntungkan dari kematian dari korban ini. Oke, tapi kalau menurut Anda ya, Mbak, apa saja sih sebenarnya kemungkinan dari motif-motif penculikan dan Mhm, pembunuhan ini? Apalagi kalau kita lihat dari runtutan peristiwanya, ini mhm, dilakukan secara terang benderang, begitu ya? betul sekali. Jadi kalau motif ini jadinya dugaan motif Iya, gitu ya. dugaan motif ya, betul. Ya, dugaan motif itu yang pertama adalah masalah finansial. Masalah Mmm, finansial, kenapa kita menarik ke masalah finansial? Karena korban adalah orang perbankan, di mana dia menjadi kepala cabang di sebuah bank, di mana dia juga mengetahui data-data sensitif, terus alur perbankan, alur keuangan, kredit, dan lain-lain. Apakah mungkin ada hutang, ada kredit, atau penagihan yang mungkin tidak lancar kepada korban, gitu ya. Atau mungkin korban merasa bahwa ada kesulitan-kesulitan dalam melakukan hubungan perbankan atau finansial dengan korban, sehingga dia melakukan pembunuhan ini. Yang kedua, ada konflik relasi. Kalau konflik relasi itu berarti ada dendam dalam hal ini. Nah, kita bisa melihat dendam itu karena kita lihat juga dari kondisi korban, jasad korban, di iya, mana ada banyak sekali luka akibat pukulan. Biasanya luka-luka seperti ini itu hasil dari konflik yang melibatkan emosi, gitu ya. mmm, Jadi apakah ada dendam di sini gitu ya. Jadi yang pertama tadi itu finansial, yang kedua adalah konflik relasi. Ada dendam pribadi atau konflik dengan pekerjaan. Kalau konflik dengan pekerjaan berarti bisa secara internal gitu ya. Kita bisa mhm, mengetahui apakah ini dari teman-teman korban itu sendiri atau orang-orang terdekat gitu. Nah, yang terakhir itu simbolik gitu ya. Kalau simbolik itu intimidasi, bahwa sebetulnya korban itu bukan seseorang yang tujuan utama, tetapi ini mengirimkan pesan kepada pihak ketiga, gitu. Ini kan kemungkinan terjadi. Karena apa? Karena kita melihat prosesnya. Tidak mungkin ketika organized crime yang dilakukan oleh banyak orang, pastinya dia sudah mengetahui atau melakukan survei terhadap CCTV, gitu ya. iya iya, Apalagi dia membuang jasadnya itu di lain kota, tetapi di tempat yang sangat mudah ditemukan oleh masyarakat. nah, Apakah ini kekerasan simbolik, di mana seseorang punya kepentingan melakukan pembunuhan terhadap korban, tujuannya adalah memberikan peringatan kepada pihak ketiga terkait sesuatu, entah konflik apa itu. oke, dengan melibatkan orang ketiga yang mana tadi ini adalah, Mhm. kepala cabang bank tersebut ya, Iya, Mbak? betul. Oke, Saya tambahkan, sorry Mbak, saya tambahkan. Nah, baik. apakah motif ini satu atau motif tunggal atau mungkin ada dua motif? Misalnya motif finansial yang ada keterlibatan dendam, gitu ya. Jadi misalnya ada seseorang nasabah yang mau mengajukan kredit atau ada hubungan finansial tertentu, terus entah apa yang terjadi, terus mereka ada dendam pribadi sehingga Mhm. melakukan hal ini. Jadi apakah itu menjadi motif tunggal atau itu ada motif, dua motif yang menjadi alasan untuk melakukan pembunuhan. Oke, tapi kalau dari seluruh rangkaian peristiwa dan juga motif-motif yang masih terus dianalisis juga oleh kepolisian dan Mhm. mungkin dari para kriminolog, Anda menduga kasus ini juga melibatkan high profile person atau mungkin orang-orang yang punya relasi kuasa lebih tinggi dibandingkan dengan, beliau? Eee, Sebenarnya begini, kasus pembunuhan itu
tidak selalu melibatkan relasi kuasa gitu ya. Oke. Tapi setidaknya pelaku ini punya urusan dengan korban gitu. Nih misalnya nih, kalau ini pelakunya adalah nasabah, mungkin nasabahnya kan tidak punya relasi kuasa dalam hal Iya. tertentu. Dia hanya orang luar atau pihak eksternal yang melibatkan dendam atau emosi tadi sehingga dia menyasar korban untuk menjadi korban. Tapi kalau ini terkait dengan kredit macet atau hal-hal lain terkait dengan finansial yang skandal-skandal tertentu, bisa jadi ini adalah pihak-pihak yang punya otoritas lebih tinggi dari korban. Jadi karena ini masih dugaan, masih bisa melebar kemana-mana, tapi setidaknya orang ini ada urusan tertentu dengan korban. Gitu. Oke. Mbak, yang menarik juga saya, lihat dari bagaimana runutan peristiwa, kemudian TKP-nya begitu ya, dengan penculikan yang dilakukan di siang bolong. Tadi sebenarnya kita sudah membahas sedikit dengan, bahasnya, bahkan dengan sangat mudah sebenarnya di-track begitu ya, direkam oleh kamera CCTV di sekitar. Kalau bisa disimpulkan sebenarnya kan pembunuhan ini dilakukan secara terang-terangan begitu ya, di siang bolong, mudah sekali untuk dilacak. Berbeda dengan kasus-kasus penculikan ataupun pembunuhan lain yang dilakukan mungkin secara tertutup, lebih tertutup gitu. Nah, kalau Mbak melihat gerak-gerak mereka ini memang dilakukan oleh pihak-pihak profesional kah atau bagaimana ya? Sepertinya ini sebetulnya jadi dugaan lagi ya. Dugaan ya, kita hanya Ya, membahas dugaan. dugaan. Jadi begini, ini kan kalau dilakukan lebih dari 4 orang bisa disebut sebagai organized crime, gitu ya. Jadi kejahatan ini atau perilaku menghilangkan nyawa seseorang ini bukan tindakan impulsif, karena pelakunya banyak orang memindahkan dari satu tempat ke tempat lain, mengintimidasi gitu ya. Tetapi ketika dia menunjukkan wajah, membuang korban di tempat yang sangat mudah diketahui, Mhm. kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini sebetulnya pelakunya itu bukan profesional. Mereka hanya menyiapkan diri untuk melakukan perintah, sehingga mereka tidak mempersiapkan untuk menghindari hukuman. Karena pada dasarnya ketika seseorang mau melakukan kejahatan, ada 4 hal yang menjadi perhitungan. Yang pertama, target. Yang kedua, keuntungan. Apa sih ketika aku membunuh orang itu, keuntunganku apa? Apa yang aku cari? Yang ketiga, sumber daya. Sumber daya kita apa? Gitu. Sumber daya dia apa? Dia 1 orang loh. Terus yang melakukan penculikan 4 orang. Menurut Iya. saya itu terlalu berlebihan gitu ya. Ternyata sekarang ada 4 orang lagi, berarti 8 Iya. orang. Menurut saya terlalu berlebihan dan ini mudah sekali dicari oleh polisi. Berarti kan walaupun ada persiapan, ini mungkin tidak dilakukan oleh profesional. Dan terakhir adalah bagaimana cara mengakali atau menghindari hukuman. Nah, ketika dia melakukan penculikan, bahkan di titik yang sangat-sangat tersorot oleh CCTV, artinya walaupun mereka organized crime, tapi mereka bukan profesional. Oke. Apa yang mungkin menjadi kendala pengungkapan kasus ini, Mbak? Motifnya tadi yang mungkin saat ini juga masih terus Oke, diselidiki oleh polisi? baik. Kalau kendala motif, karena ini orangnya banyak, berarti polisi kan masih mengumpulkan data. Betul. Pengumpulan data, terus membuat masing-masing menjadi valid gitu ya, menjadi satu suara, itu kan perlu waktu. Iya. Nah, polisi sepertinya harus berhati-hati karena dengan beberapa kasus yang sepertinya agak cepat memberikan kesimpulan akhirnya menjadi salah gitu ya. Mungkin ini adalah proses kehati-hatian yang dilakukan oleh kepolisian. Tapi bagaimanapun juga kita tetap harus menghormati bahwa ini adalah proses yang sangat cepat ketika melakukan penangkapan. Buktinya adalah salah satu korban, salah satu pelaku yang sempat meninggalkan pulau tapi tertangkap juga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa si eksekutor ini biasanya tidak mengenal aktor utama gitu ya. Karena mereka itu berhubungan melalui indirect gitu ya. Itu tidak secara langsung. Bisa menggunakan WA atau media atau menggunakan surat kaleng gitu ya. Nah, kita nggak tahu ini seperti apa yang dilakukan. Dan ketika mereka berhubungan lewat media, si pelaku utama itu bisa menggunakan nomor sekali pakai. Yang itu pun juga bisa di-tracking oleh kepolisian. Sehingga teka-teki ini masih tetap harus dikumpulkan data-datanya oleh pihak kepolisian
sejauh ini sih saya merasa bahwa tidak lama lagi akan ketahuan. Oke. Baik, terima kasih Mbak Hanifah Hasna, kriminolog yang mencoba untuk melihat lebih dalam lagi bagaimana sebenarnya alur kasus ini, kemudian motif-motifnya. Sekarang tugas kita hanya menunggu apa temuan dari kepolisian dan semoga nanti motifnya juga bisa terang benderang, begitu ya Mbak. Sekali Ya, lagi benar. terima kasih Mbak Hanifah Hasna, kriminolog sudah bergabung bersama kami di Liputan 6 SCTV. Jangan lupa saksikan informasi-informasi lainnya bersama saya Gracia Bern. Sampai jumpa.